Kita ke tadi ya, hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu taala ayyudkhilal mu'mininal jannata yab'atsu ilaihim malakan wa ma'ahu hadiyatan wa kiswatun minal jannati fa idza aradu dukhula qala lahumul malaku qifu fa inna ma'iya hadiyatan min rabbil alamin. Kata Rasul, idza aradallahu taala, apabila Allah menghendaki, apabila Allah Ta'ala hendak memasukkan ayyudkhilal mu'minan, ya, memasukkan seorang mukmin ke dalam surga, ya ba'asu ilaihim malakan wa ma'ahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada siapa? Ilaihim, mengutus kepada orang tersebut yang hendak masuk surga, yaitu malakan, seorang malaikat. Bu, lihat saya dong. Lihat strum lu. Kita ini kadang-kadang bisa mengalihkan pandangan. Saya nggak dianggap. Berarti kita itu ngaji harus emang begitu, Bu. Jadi ngaji itu kita nggak bisa, gak usah pakai speaker, nggak bisa. Wah, kalau ngaji nggak pakai speaker kan begini. Dan gini, dan nggak ada seni, ya nggak ada seni. Udah kali, nggak bisa. Halo. Halo. Ini ngaji. Nah, kembali lagi. Apabila seorang mukmin, ya, hendak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ba'atsu ilaihim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada orang mukmin yang mau masuk surga itu malakan, seorang malaikat, wa ma'ahu, dan bersama hadiatan, malaikat tersebut membawa hadiatan, yaitu hadiah, wa kiswatun, dan pakaian, minal jannati, dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang mukmin mau masuk surga, maka seorang mukmin itu baik laki-laki ataupun mukminat perempuan didatangin oleh malaikat. Contoh, ada di sini nama Sarawiti, ada enggak? Sarawiti ada nggak di sini? Kalau ada saya mohon maaf. Markona sama Sarawiti ya. Misalkan Sarawiti dipanggil, Wit, maju, kata Allah. Wit lagi manggilnya. Dia mau masuk surga, kata malaikat, wahai Sarawiti, berhenti dulu, janganlah engkau masuk surga. Aku akan bawakan hadiah, kata malaikat, yaitu hadiah dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kiswatun, dan pakaian dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fa idza aradu dukhulu qala lahumul malaikat, maka apabila mereka hendak masuk ke surga, qala lahumul malaikat, dan berkatalah malaikat kepada orang tersebut, kifu, berhentilah kalian, fa inna ma'ya hadiyatan, karena sesungguhnya bersamaku ini ada hadiah, min rabbil alamin, dari Tuhan kalian. Jadi orang yang mau masuk surga itu, Bu, sebelum masuk ke dalam surga sudah diberi hadiah oleh Allah. Sudah diberi hadiah oleh Allah. Ini baru di luarnya doang. Tapi jangan digambarkan nanti hadiahnya apa? Souvenir apa tuh? Centong, piring, bukan begitu hadiahnya. Ini hadiahnya
dari surga dan dibawakan yaitu satu pakaian dari surga. Ya, itu. Tadi di sini kan dikatakan hadiahnya satu hadiah, yang kedua pakaian dari surga. Apa hadiahnya Pak Ustadz yang Allah berikan melalui malaikat kepada orang-orang yang mau masuk surga? Faqalu matilka hadiyatu fayaqulul malaku hiya asyarata khawatimah. Faqala, lalu mereka bertanya orang-orang yang mau masuk surga itu, matilka hadiah, apa hadiahnya itu wahai malaikat? Fayaqulul malaku, maka malaikat itu menjawab, hiya asyarata khawatim, ialah 10 cincin. Khawatimi maktubun, yang ditulis fi hadiah pada salah satu cincin itu. Jadi diberi hadiahnya oleh malaikat yaitu berupa cincin. Ibu senang cincin, Bu? Saya malahan nggak ada cincinnya nih. Cincin itu kan boleh perempuan sunnah pakai cincin, tapi jangan yang gede, pegel ngeliat. Ntar ngaji begini ngaji. Oh, umpama. Tapi kalau untuk perhiasan mah boleh saja. Sunnah, bahkan Nabi juga pakai cincin, ada batunya. Saya belum ada yang ngasih. Oh, ada batu cincin yang gede. Anak ngaji kalau saya pakai yang gede, salim letak Pak Ustaz, kena berkah. Wah, gede batunya. Kenapa ini diberi hadiah cincin? Seolah-olah menggambarkan kepada kita ternyata cincin itu adalah pemanis jari. Bahkan cincin itu penyempurna ikatan yang suci. Mantap. Wahai Markonah, pada hari ini aku berjanji akan menikah engkau dengan apa? Ini dengan mas kawin, satu cincin ya 100 gram. Kata Markonah, gimana pakainya 100 gram? Jadi cincin itu adalah lambang ikatan. Maka ketika manusia mau masuk surga diberi hadiah oleh Allah, yaitu berupa hadiah dari surga. Hadiahnya adalah cincin. Dan 10 cincin. Setiap cincin itu ada tulisan. Kemudian salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidina. Di cincin yang pertama itu ada tulisannya salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidina. Artinya salamun alaikum, segala kesejahteraan, segala keselamatan alaikum atas engkau, tibtum berbahagialah kalian, fadkhuluha khalidina, dan masuklah kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Jadi nanti nggak keliru ketika seseorang sudah dipakaikan cincin oleh Allah melalui malaikat, maka ditandain cincin yang pertama itu ada tulisannya salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidina. Itu tuh kalau kita punya cincin begitu jaminannya surga. Ini mah baru pakai cincin apa tuh? Abang-abang ya warna kuning oranye pakai cincin, ya luar biasa. Salamun alaikum ya tibtum fadkhuluha khalidina, selamat atas kalian kata Allah, kesejahteraan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan kalian ya fadkhuluha khalidina, kalian masuk surga selama-lamanya. Jadi kita akan masuk surga orang-orang yang mendapatkan cincin itu. Nyarinya di mana Pak Ustadz cincin itu? Ya barangkali di toko emas Cengkareng. Pak, ada nggak cincin yang bacanya salamun alaikum tibtum? Cincin apaan? Itu cincin tanda masuk surga. Bukan cincin yang 24, 25, 26 sampai berapa? 30 karat. Sunnah perempuan. Itu tulisannya tuh. Jadi kita ini mudah-mudahan dan kita punya keyakinan dengan amal soleh kita, dengan amal kebajikan kita, semoga cincin itu akan melingkar di jari manis kita.
Maka bagi ibu-ibu yang belum dikasih cincin oleh bapaknya, jangan khawatir. Pak, rumah tangga udah 1 abad, ini tangan gak pernah ada kuning-kuningnya. Kata bapaknya, tenang aja mah, kelak nanti akan bapak berikan cincin yang bernama salamun alaikum. Kata bapaknya. Apa itu? Itu cincin keabadian, kelak nanti kita akan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar aja bapak pelit, bisa aja cincin. Salamun segala. Nah, tuh, kemudian wapisani udkhuluha bisalamin. Kemudian cincin yang kedua, tadi kan kita akan diberikan 10 cincin, berarti kan tangan kita nanti ada cincinnya 10. Kenapa? Waduh. Kenapa malaikat ngasih cincinnya 10? Karena jari kita ada 10. Oleh karenanya setiap di jari kita itu nanti akan diberikan cincin oleh malaikat. Itu namanya cincin tanda bahwa orang ini akan masuk surga. Alhamdulillah. Cincinnya nggak tanggung-tanggung 10 lagi. Subhanallah ya. Jadi cincin yang pertama tadi ada tulisannya salamun alaikum tibtum, semoga keselamatan kepada kalian. Itu cincin yang pertama. Kemudian cincin yang kedua itu tulisannya cincin apa cincin sih? Oh, bukan cincin. Beneran nih, saya nggak tahu. Orang saya nggak pernah beli cincin. Kalau batu saya banyak. Beneran batu cincin gitu, batu akik. Maka saya koleksi itu. Saya kadang-kadang kalau lagi kumpul saya pakai, anak ngaji ngeliatin cincinnya doang. Bawa pausat gede amat biar pada pinter nih, saya terendam pakai air minum. Enggak begitu, Bu. Anak-anak malah senang lagi, pausat barokah katanya. Cincin saya diciumin. Jadi wapisani udkhuluha bisalam. Kemudian cincin yang kedua itu ada tulisan lafaz udkhuluha bisalam amina. Apa artinya udkhuluha bisalam? Masuklah kalian dengan keselamatan amina amin. Itu tulisan yang kedua. Berarti nanti jangan kita bayangin cincinnya kayak apa. Apa 24 apa 25. 2 karat, tapi yang jelas itu cincinnya cincin tanda masuk surga. Kemudian wa fi salisi adhabtu ankumul ahzana wal humuma. Dan adapun cincin yang ketiga itu adalah lafadznya adhabtu ankumul ahzana wal humum. Apa artinya? Aku telah hilangkan dari kamu kesedihan-kesedihan dan kebingungan-kebingungan. Jadi mana kalau ada orang di dunia sedih atau kebingungan, insya Allah orang itu kepengen cincin. Coba kalau kalian cincin gak bingung, gak sedih lagi. Jadi kita ini meskipun kita kan ibadah itu kan penuh perjuangan, Bu ya. Kadang-kadang kita harus berlawanan dengan pekerjaan, harus meninggalkan, itu kan banyak rintangan-rintangan. Kata Allah, inilah hasil kalian ketika engkau di alam dunia, engkau beribadah kepada Allah, dengan engkau senang, dengan engkau bersedih, ya, maka hadiah inilah yang Allah akan berikan. Jadi kita posisi kita dalam keadaan kesedihan, kebingungan, tetap kita beribadah kepada Allah. Allah nanti Allah akan berikan cincin itu kepada orang tersebut. Artinya kalau hidup kita sederhana, nggak punya cincin, jangan bersedih, Pak. Rumah tangga udah hampir 3 triliun, Bu, nggak pernah dibelikan cincin. Ada juga dulu mas kawin hilang, malah dijual. Bilangnya dipinjam dulu sama bapaknya. Mah, pinjam tuh cincin ya. Nanti bapak ganti kalau udah punya uang, ngomongnya. Kan begitu kalimatnya. Kalau udah punya uang, bilang punya uang, habis lagi. Nggak punya. Makanya ibu-ibu, nih, kalau mas kawin itu abadikan, jangan dijual. Jangan dikasih laki-laki. Ini Pak buat modal, biarkan saja mama ikhlas ridho, ya enggak. Mas kawin buat bapak, apalagi dimakan, nggak boleh. Mas kawin itu dipegang aja. Ibu berapa duit mas kawinnya, Bu? Malu Pak Ustadz, goceng dulu. Beneran dulu itu kan mas kawin kan yang penting kan syarat doang, ya enggak. Kalau zaman sekarang kan
seperangkat awal sholat termasuk sajadah, tasbih, masjid. Wah itu kan kalimatnya seperangkat sholat. Iya semuanya. Zaman dulu kan umpamanya 100 perak kok jadi. Zaman sekarang makan macam-macam. Zaman sekarang mas kawin ini disesuaikan tanggal lahir. Ya enggak? Wah saya nggak ngerti lah. Terus nyebutinnya bingung kan. Kalau zaman dulu kan orang-orang tua dulu mas kawinnya berapa? Tahu gope kali bapak lu ngasihnya. Gope yang bukan gope itu gope 500 perak. Ibu juga kan dulu mas kawinnya berapa coba? Laku aja udah syukur. Laku aja udah sebab zaman dulu makan ibu-ibu enggak ini ya enggak mengikuti zaman. Yang penting ada laki-laki yang suka, yang bertanggung jawab, yang enggak mau kerja, mau ibadah, orang tuanya ngejadi enggak mandang dia tukang apa kek, ya enggak. Kalau zaman sekarang kan beda ya. Dan anak-anak zaman sekarang kan beda. Wah itu kan viral loh, viral loh. Gara-gara mas kawin minta sertifikat rumah. Pernah ngeliat ke di YouTube? Kali-kali nonton dong. Ada orang hamil ketiga, seorang perempuan membatalkan pernikahan gara-gara apa? Gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Itu perempuan jahanam. Wah kesel kita ya enggak? Pas saya kemarin lihat di TV, ada tuh di TV, itu bener-bener orangnya bener kasihan bu. Bayangin bu, dia sudah nyebar undangan 1000 undangan. Hamil ketiga 3 hari lagi mau nikah WA. Itu kan WA-nya dibacain gini-gini, Pak ini begini mas, saya ini mas kawinnya pengen sertifikat rumah. Wah ini calon istri apa calon rampok kayak begini. Jadi laki-lakinya nggak berpikir kemana-mana, akhirnya laki-lakinya tidak menyanggupi keinginan seorang perempuan. Makanya ini juga pelajaran buat anak-anakku nih para santriwati. Kalau kalian nanti kelak kalau kalian punya suami kalau laku, oh Pak Ustadz tega amat, pasti laku lah Pak Ustadz. Wah cantik begini. Kalau kalian nanti punya calon suami, jangan pernah minta mas kawin kepada calon suami kalian ya. Mintalah pertanggungjawaban saja ya. Biasakan laki-laki mancing-mancing, mintanya apa? Saya terserah Kang Mas, syukur-syukur Kang Mas ngasih rumah sama sertifikatnya. Waduh, kan saya ditanya oleh Kang Mas gitu ya nggak? Gini aja, terserah, yang penting judulnya bukan mas kawinnya, judulnya kita akan menikah, akan ibadah. Oh itu khawatir. Dan banyak kejadian zaman sekarang, saking gengsinya sertifikat rumah pakai mas kawin, mana ada. Bener laki-laki itu udah punya rumah ya ceritanya. Jadi si perempuannya itu, padahal itu acaranya ya setahun yang lalu udah dipersiapkan pertemuan keluarga, sudah nyebar undangan, kemudian entah apa yang merasukinya di pikiran perempuan itu, tiba-tiba nge-WA, Kang Mas, bener kita akan tinggal di rumah, tapi nanti mas kawinnya tolong sertifikatnya rumahnya, sekalian kuncinya, kunci mobil, kunci motor, kunci kunci lemari, kunci Inggris. Wah ini perempuan apa nih? Dia itu batal nih, karena jadi saya akan cerita nih, karena itu undangan udah nyebar, akhirnya laki-lakinya nggak jadi nikah. Kan undangan udah sebar, akhirnya si laki-lakinya ada keluarga dari laki-lakinya, saudaranya, akhirnya sama perempuannya direndengin aja, nggak jadi nikah. Kamu mau nggak? Oh, beneran? Oh dia sudah udah punya rumah. Bu, ke saya banyak yang datang, Pak Ustadz, anak saya udah pada perawan. Kalau ada teman Ustadz tolonglah. Oh, saya jadi biro jodoh. Beneran, saya udah banyak nikahin orang bu, mempertemukan. Bah, kasih saya. Untung gak kadang-kadang istri saya. Beneran kan, kadang-kadang jodoh itu kan wasilah bu ya. Bener datangnya dari Allah tapi melalui manusia. Pak Ustadz nanti kalau ada yang ya agak baik-baik tolong diinformasikan, nomor WA-nya ada. Ini beneran, bukan saya bohong. Saya udah berapa? Udah. Wah ini udah banyak nyalon nih. Ada saya tar dulu. Wah nih piro. Ya kalau maksudnya harus berkualitas gitu. Nah kemudian wafi Robiil albasna kumul hula. Kemudian
cincin yang keempat itu ada lafadznya albasnakumul hulala, ya, artinya kami berikan kepadamu pakaian dari surga. Tadi itu jadi tulisannya albasnakumul hulala, ya, kami berikan pakaian dari surga. Itu cincin yang keempat ada tulisannya tersebut. Wafil khamisi wa zawajnahum bihurinin. Kemudian cincin yang kelima bertulisan wa zawajnahum bihurin inin, ya, dan kami mengawinkan mereka dengan yaitu bidadari yang cantik. Amin. Wah, saya dong laki-lakinya tuh. Ya. Jadi itu nanti ada tulisannya, makanya ibu jangan cemburu ya. Kalau nanti bapaknya di surga sama bidadari, bapak lu enak bener, gua sama siapa? Jangan, itu sudah kodratnya begitu. Kan bertanya, laki-laki mah enak Pak Ustadz, kelak nanti masuk surga akan dengan bidadari. Sedangkan seorang istri sama siapa? Itu sama siapa ibu kira-kira? Bu, nyari. Itu yang datar pikirannya bener-bener ibu-ibu ya. Nyari kemana? Ibu-ibu bahkan lebih cantik dari bidadari. Itu bagi seorang istri yang setia. Makanya jangan cemburuan jadi orang. Nanti di surga kan boleh cemburuan. Ibu jadi seorang laki-laki akan dikumpulkan oleh Allah di surga bersama bidadari itu wa zawajnahum bihurin. Kalian akan aku kawinkan kata Allah dengan bidadari yang paling cantik. Itu bidadari surga. Bagaimana dengan istrinya? Istrinya jadi raja bidadari. Makanya jadi raja itu harus pengertian. Tuh, makanya kadang-kadang jadi nggak ada Pak Ustadz, bodi enak kok sama bidadari. Sedangkan kalau ibu-ibu ambil darah. Sudah ada yang nerangin begitu nggak Bu? Ada kan? Laki-laki apa bidadari? Ibu-ibu? Ya, tapi nanti Allah. Maka begitu ada yang satu kalimat mengatakan ibu-ibu, istri-istri yang solehah kelak nanti akan menjadi bidadari, raja bidadari lah ketuanya. Mungkin nanti satu suami 40 bidadari, ibu dan rajanya yang ngaturnya. Malam ini sama ini ditulisin. Pak Ustadz nulis doang, ya mungkin. Udah jangan usah dibayang-bayangin kayak apalah, pokoknya yang jelas masuk surga insya Allah. Kemudian wabi sadisi inni jaituhumul yauma bima sabaru ilaihim humul faizun. Kemudian cincin yang keenam itu bertulisan inni jazaituhumul yauma bima, sesungguhnya aku membalas kepada mereka yauma pada hari ini bima sabaru innahum humul faizin, disebabkan mereka itu telah bersabar, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bahagia. Itu tulisannya yang ke-6. Jadi ternyata masuk surga itu nggak mudah Bu, termasuk di dalamnya orang-orang yang sabar. Makanya kalau suaminya galak sabar, suami ngasih duit sabar, suami nonton bola dulu sabar, subuh ketinggalan sabar. Ibu suka nonton bola, bapaknya suka? Nggak suka ketinggalan. Jadi orang-orang yang sabar itu ya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wabi sabai sirtum, dan cincin yang ketujuh itu sirtum syababan la tahramuna abadan. Jadilah kamu syababan orang muda la tahramuna abadan, yang tidak akan tua selama-lamanya. Tuh ini bagi ibu-ibu tuh. Jadi di surga itu nggak ada yang jelek. Di surga itu nggak ada nenek-nenek. Jadi nenek-nenek mah kagak masuk surga. Hah? Maksudnya nanti ibu kalau masuk surga wajah ibu akan dimudahkan kembali. Sebagaimana ibu waktu cantiknya, ibu ngerasa cantik waktu tahun berapa? Waktu umur berapa Bu? 17. Kalau 47 ya sedang juga. Jadi nanti ibu akan, manusia semua akan merasakan yang namanya cantik timbul balik. Nanti ibu itu ya mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan, amin.
ditulisan oleh Allah cincinnya. Yang ketujuh, sirtumu sababan la tahramuna abadan, ya. Jadilah kamu orang-orang muda yang tidak akan tua selama-lamanya. Berarti kita ketika masuk surga, ada di dalam surga, kita akan kembali menjadi orang yang sangat muda. Bapaknya dulu muda, akan muda lagi. Ibunya muda, akan muda lagi. Berarti nanti kita sebagaimana romantisan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz mengingat masa lalu. Beneran nanti. Jadi cincinnya itu cincin yang diberikan oleh Allah. Kita ini akan dikembalikan menjadi orang yang sangat muda. Kayaknya bahagia amat ya kalau dengerin cerita surga ya. Jadi muda lagi. Pak Ustadz, bagaimana kalau di dunianya tua, jelek, hitam? Insya Allah cantik ini surga mah. Kan cahaya surga beda. Makanya ibu kalau jadi orang jelek jangan sombong. Udah jelek sombong lagi, pelit lagi, ya enggak? Artinya begini, mau jelek, mau cantik, mau ganteng, itu kehendak Allah. Nanti kelak di surga akan dijadikan orang muda kembali sebagaimana ketika kita merasa cantik waktu dunia. Berarti umur ya ABG sekitar umur 15 tahun. Nih sekarang begini, ibu-ibu kalau disulap jadi ABG lagi, bahagia enggak? Misalkan ting, wah saya muda lagi ya, nyari lagi kayak begitu. Nanti di akhirat di surganya Allah akan kembali muda. Kemudian wabisamin sirtum aminina la takhafuna abadan. Kemudian cincin yang ke-8 berlapad sirtum. Jadilah kamu aminina orang-orang yang aman. La takhafuna abadan, yang tidak akan merasa takut abadan selama-lamanya. Kenapa kita di surga kelak nanti akan selama-lamanya? Sebab di surga kita nggak mati lagi, Bu. Di dunia mah paling juga 60 tahun, 70 tahun, 80, 100. Di dunia mah nggak terhitung abadan selama-lamanya. Dunia mah kiamat diakhiri, dunia dengan meninggal diakhiri, dengan berbagai macam musibah-musibah meninggal, tapi di akhirat selama-lamanya. Maka umur kita 60, 70, 40, 50 manfaatkan dengan ibadah, sebab ketika manusia mati, disitulah manusia akan merasakan nikmatnya sesuai yang dia lakukan di dunia abadan selama-lamanya. Ibu suka berpikir nggak kalau setelah ini terjadi kiamat kemudian manusia meninggal, di dunia kosong, Bu? Di dunia kok sebagaimana ketika Allah terlebih dahulu menciptakan alam ini. Jadi begini, Allah menciptakan alam semesta ini lebih dahulu ketimbang manusia. Jadi sebelum manusia diciptakan, sebelum manusia dikeluarkan oleh Allah ke dunia, alam semesta ini udah ada. Gunung udah ada, langit udah terbentang, bumi udah terhampar, kemudian air, pepohonan, hewan-hewan udah ada. Kenapa Allah ciptakan manusia itu terakhir? Sebab semua alam ini diberikan, diperuntukkan fasilitas untuk manusia. Jadi ketika manusia lahir ke alam dunia, udah gak mikirin air, udah ada air. Coba kalau manusia waktu lahir bareng sama air, bareng sama baju gimana keluarnya, Bu? Sama rambut aja seset, apalagi baju. Ya, makanya alam ini mengikuti perilaku manusia. Kalau perilaku manusia baik, alam pun akan menjadi baik. Kalau perilaku manusia buruk, alam pun akan menjadi buruk. Kalau manusia perilakunya sudah buruk, maka alam akan menerjemahkan kelakuan manusia. Akhirnya apa? Digoncangkan gempa bumi supaya manusia ingat kepada Allah. Jadi salah satu musibah itu peringatan dan teguran. Ya benar, musibah datangnya dari Allah. Maka ketika Allah turunkan musibah, yang baik, yang nggak baik, yang sholat, yang nggak sholat, semua kebagian. Makanya ya betapa banyak semalam lagi ada yang namanya gempa di Garut.
kemarin di Cianjur, Jakarta kapan? Jangan kapan. Nah, insya Allah di Jakarta orangnya pada baik, sholatnya rajin, ngajinya rajin, sodakohnya rajin, ngelawan sama suaminya, rajin. Makanya Bu, kalau kita lihat pengajian di Jakarta mah bagus ya, artinya majelis taklim setiap ada. Tapi kalau di kampung-kampung ya Masya Allah, kadang-kadang sholat aja masjid kosong, beneran. Asarnya itu kan di kampung kan tergantung dari orang kampung dari sawah. Kalau pulang jam 5 asarnya, jam 6 asarnya. Ya begitu kan. Zuhur tutup, untuk sementara tutup. Kenapa? Orang-orang pada ke sawah semua. Karena malaikat, gua bingung nih, mau adzan takut pada ini. Ini benar, makanya alhamdulillah dijak. Maka kenapa? Dan begini juga Bu, informasi kemaksiatan juga udah konflik Bu, banyak. Oh coba kalau ibu main ke Bogor, ke Cianjur, banyak villa bergoyang. Ya itu, villa bergoyang. Tahu dalam ada kopi goyang-goyang kali. Banyak rumah remang-remang bahasanya yang. Oh makanya. Belum pernah emangnya? Pak Ustaz tahu dari mana? Ngelihat. Informasi Bu, kalau main ke ini beneran nih, sejarah saya 1 bulan yang lalu ziarah ke Cianjur di mobil sekitar jam 2 malam, jam 3 mau beli kopi apa rokok, kata teman saya, San lihatin itu, kalau kita beli kopi di situ kan aneh, jam 3 jam 2 warung masih buka. Kemana? Itu piranya bergoyang. Saya kan gak paham. Oh itu, ngapain dia? Ya nggak tahu. Seperti itu. Coba kalau ibu main ke sono, ke daerah-daerah sono ya. Beneran ini bukan ngada-ngadain. Coba kalau ke puncak, naudzubillah min dzalik. Makanya Allah sudah murka, ya enggak? Supaya orang itu ingat kembali kepada Allah, jalan yang benar. Akhirnya digoncangkanlah gempa bumi. Ketika ada gempa bumi, mau yang soleh, yang gak soleh, mau yang gak baik, semuanya digulung. Akhirnya bencana musibah di mana-mana. Itulah alam itu menerjemahkan kelakuan manusia. Kalau manusia baik, maka alam pun akan menjadi baik. Tapi sebaliknya kalau manusia nggak baik, alam pun demikian, ngamuk. Bisa jadi kan? Coba kalau ada tsunami, kapuk, kelingkit, tolong doang. Naudzubillah min dzalik. Makanya ingatkan kepada diri kita, anak-anak kita, ya enggak, ya Allah ya Karim, ya, termasuk kemaksiatan di mana-mana, termasuk kan sekarang zamannya zaman canggih, pengen ngelihat apa aja ada di HP. Maka kenapa saya ngaji harus pakai YouTube? Itu perintah guru-guru saya, sebab banyak orang-orang kafir sekarang merajalela, apa-apa juga dimasukin ke YouTube. Sekarang kan anak-anak kecil HP dulu. Tapi ke pengajian gak ada yang subscribe, gak ada yang ngasih jempol. Ibu udah tahu channel Miftahul Riyad Bu? Miftahul Riyad Al-Ma'arij. Nanti subscribe biar. Awas, saya tunggu. Pada bawa HP gak sekarang nih? Promosi, bukan promosi, ngajak kebaikan. Jadi nanti kegiatan-kegiatan kita bisa update ya. Udah, kemudian yang terakhir ya, wa fi tasii wa rafiqikum anbiya wasidiquna wasyuhada wasolihun. Kemudian ya, cincin yang ke-9 lafadznya wa rafiqakumul anbiya, dan teman-teman kamu ialah para nabi, wasidiqi wasidukuna, dan orang-orang yang sidik, wasyuhada, dan para syuhada, wasolihuna, dan orang soleh, wafil asyiri, dan cincin yang ke-10 tulisannya kuntum fil jawari rahmani dil arsyil karim. Maka telah berada kamu ya bertetangga dengan Allah yang Rahman, ya, yang selalu adim, yang maha mulia, yang maha tinggi. Fayadkhulul jannata, kemudian mereka masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Fayaquluna alhamdulillahilladzi adhaba anal hajana inna rabbana ghafurun syakur. Kemudian mereka sambil mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba, yang telah menghilangkan annal hajana, dari kami
kesedihan, inna rabbana lagapurur syakur, sesungguhnya Tuhan kami yakni Allah Subhanahu wa taala yang maha pengampun, syakuran lagi maha mensyukuri. Itulah diantaranya cincin yang ke-10 ada tulisannya semoga kalian masuk ke dalam surga. Kemudian apa yang dijawabnya? Alhamdulillah. Itulah diantaranya ya tanda-tanda orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala akan diberikan cincin 10. Setiap cincin itu ada tulisannya yang seperti saya sampaikan. Demikianlah ibu-ibu kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaat khususnya buat saya dan para santriwati, umumnya buat ibu-ibu semuanya, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Ya, sekaligus kita mohon doanya kepada Ibu Sari RT 9 yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit ya. Mudah-mudahan dengan bacaan, tahu sama Ibu Sari kan? Nenek Sari ya, almarhum istrinya almarhum Kong Edi ya. Sekarang ada di rumah sakit Cengkareng. Semoga Allah berikan kesehatan dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan tidak ada halang suatu apapun. Bil barokah Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.